Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu untuk kita semua. Saya Ketut Suryana, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dan saya dilahirkan di Bangli tanggal 12 November 1957. Saya mengikuti jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar di Sekolah Dasar nomor 3 Bangli, dan saya lulus tahun 1969. Kemudian lanjut di sekolah lanjutan tingkat pertama SMP Negeri 1 Bangli, dan kami menamatkan SMP tahun 1972. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Bangli. Kami tamat tahun 1975. Nah, jenjang pendidikan tinggi kami melanjutkan setelah lulus SMA ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, untuk spesialis penyakit dalam, saya selesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1997. Sementara untuk pendidikan konsultan alergi imunologi, saya selesaikan pada tahun 2007 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Nah, selanjutnya saya mengikuti program Pasca Sarjana, program S3 Kedokteran Biomedik di Universitas Udayana, dan saya menyelesaikan pendidikan doktor tahun 2013. Nah, selanjutnya saya diangkat menjadi staf di pendidik klinik, kemudian juga khusus melayani HIV dan alergi imunologi di Klinik Merpati, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Jadi dalam keseharian saya selalu bergumul dengan hiruk pikuknya orang dengan HIV/AIDS. Nah, jadi yang penuh dengan beban biologis, beban psikologis maupun beban sosial. Nah, justru itu yang membuat tantangan buat saya pribadi, bagaimana saya di dalam mengaktualisasikan Tridharma Perguruan Tinggi, pelayanan, pengabdian, pendidikan, dan penelitian yang seyogianya dijalankan secara bersama-sama, saling dukung-mendukung, agar kita selalu bisa meningkatkan profesionalisme sebagai seorang pendidik, terlebih sebagai seorang guru besar yang akan dikukuhkan dalam waktu yang relatif singkat ini. Sesuai dengan yang saya tekuni dari awal, saya dibesarkan dan dididik di bidang alergi imunologi, penyakit dalam, alergi imunologi. Nah, tentu penelitian kami berkisar pada ranah alergi imunologi. Nah, di sini HIV yang kita tahu bagaimana sistem imun diganggu. Nah, justru saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian itu. Di samping juga banyak hal-hal yang kita lihat keseharian sebagai sebuah fenomena, sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah kegembiraan karena kemajuan di balik tantangan itu yang memicu kami atau saya untuk meneliti, selalu memperbanyak karya tulis, bahkan beberapa yang sudah lumayan banyak dimuat di jurnal internasional berindeks Scopus. Nah, seperti kami contohkan, ketika seseorang terinfeksi HIV dan terkonfirmasi positif, hingga saat ini mereka masih menunjukkan perasaan yang kecewa, sedih, bahkan menolak. Nah, justru itu menjadi tantangan bagi kita, apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan masyarakat, sebagai seorang saintifik tentunya harus bisa memberikan jawaban-jawaban alternatif atau solusi yang berbasis bukti. Nah, itulah yang menantang kami, kenapa di dalam menjawab tantangan di balik keberhasilan itu kami harus meneliti. Seperti misalnya ketika dijelaskan hasilnya positif, walaupun prosedur sudah kita penuhi, mereka menunjukkan perasaan kecewa. Tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, hasilnya positif. Kemudian ada yang emosi, tidak jarang juga kata-kata seperti bullshit saya dengarkan. Bahkan ada yang menolak.
nggak benar, labnya nggak becus dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi yang demikian, kita sebagai profesional tentu tertantang untuk melakukan sesuatu, melakukan upaya-upaya. Nah, itu bergayung sambut dengan program dari Departemen Kesehatan, adanya upaya kolaboratif preventif dukungan, perawatan, dukungan, dan pengobatan infeksi HIV yang komprehensif berkesinambungan. Nah, itu kami cermati dan itu sangat tepat, dan kami juga dukung dengan beberapa penelitian sehingga kami bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada klien, kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitarnya bahwa HIV itu ada obatnya, bisa diobati, dan kalau kalian disiplin akan mendapatkan kesembuhan, akan mempunyai kualitas hidup, kemampuan kerja sama dengan yang lain. Cuman kuncinya satu, disiplin. Itu yang selalu kami sampaikan, sehingga di satu sisi kami sebagai pelayan masyarakat, di satu sisi kami juga sebagai pendidik. Kami harus mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa, dokter muda, presiden, dan sebagainya. Nah, tentu kita tidak boleh stagnan segitu. Harus meneliti, harus mencari inovasi-inovasi. Sehingga sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita selalu bisa memberikan alternatif solusi kepada mereka atas persoalan yang mereka hadapi dengan berbasis bukti. Saya kira itu yang jadi sebagai aktualisasi dari Tridharma perguruan tinggi yang itu yang saya maksudkan. Ya, tentu manfaat bagi masyarakat itu adalah hal yang esensial. Jadi apapun yang kita lakukan, saya kira saya kurang sepakat ketika manfaatnya bagi masyarakat tidak ada. Karena yang mengatakan itu baik, yang mengatakan itu bagus, dan lain sebagainya adalah masyarakat. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan produk kita, tentu di bawah naungan Universitas Udayana yang kita cintai. Jadi penelitian-penelitian itu misalnya kita melihat sesuatu yang ada semacam kejanggalan atau menjadi tantangan, saya coba mencari dengan meneliti, mencari solusinya. Seperti misalnya terkait dengan orasi kami nanti, fenomena ketut. Fenomena ketut itu bukan karena nama saya Ketut, tetapi karena pasien-pasien yang dikonfirmasi dirinya mengidap HIV timbul rasa kecewa. Bahkan ada yang emosi. Ada juga yang semata-mata menolak. Belum saya jelaskan, nggak benar, nggak becus. Nah, tetapi kita selalu harus berupaya sehingga akhirnya mereka bisa terima Jadi ketut fenomena. Fenomena itu kan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah tantangan yang harus kita jawab. Kita sebagai orang ilmiah jawabannya dengan melakukan riset. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira sudah menjadi panggilan nurani. Konsekuensi di balik kebanggaan menjadi seorang guru besar adalah bagaimana kita menunjukkan jati diri kita. Kita adalah guru besar yang seyogianya dapat memposisikan diri menjadi panutan di antara adik-adik kita dengan selalu belajar, dengan selalu mengupdate, dengan selalu meneliti, sehingga berkembang sejalan dengan kemajuan, bahkan kalau perlu kita menjadi leader kemajuan. Jadi itu adalah motivasi yang harus selalu kita dengungkan, kita lakukan, kita upayakan demi kita pribadi, demi Universitas Udayana kita yang cintai, demi kita semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Profil singkat dari saya pribadi, tentu tidak lupa kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Universitas Udayana, Bapak Rektor dengan jajarannya karena telah mempercayai saya untuk menjadi salah satu guru besar di universitas tercinta ini. Sebagai penutup, saya sampaikan Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi, terima kasih.